Oke guys, kita lanjutkan garapan bore up Scoopy yang dibuat 130 cc ini ya. Untuk video kali ini berarti kita ke proses pemasangan. Dan di sini memang tidak dimulai dari nol ya, karena posisinya sudah seperti ini, bisa dilihat sendiri krekasnya sudah dipasang. Ini karena sebetulnya saya buatkan videonya, cuman pas dilihat videonya rusak ya, tidak bisa diedit. Gak apa-apa, kita lanjutkan mulai dari sini aja ya guys. Mulai dari pemasangan komponen-komponen bagian sini. Karena untuk pemasangan krek as sudah saya buatkan, bisa dilihat sendiri di video short saya. Metodenya memakai api ya, atau dipanaskan. Dan juga di dalam krek as ini atau di dalam crankcase ini memang tidak ada yang lain-lain ya. Di sana cuma ada kelahar krek as. Intinya krek as esi satu set. Dan juga mungkin proses pemasangannya dibarengi dengan pemasangan keteng kalau mau dilanjut atau dilangsungkan dengan pemasangan keteng ya. Kalau di sini saya pemasangan rantai keteng belakangan, kita pasang krek asnya aja, dan selanjutnya di sini kita pasang pompa olinya satu persatu. Nah, untuk gigi pompa oli ini usahakan pas ya, seperti ini, dan lanjut langsung kita tutup aja. Di sini saya tidak memakai lem ya, jadi o-ringnya di sini masih bagus, dijamin nggak akan bocor, dan bisa dilihat krekasnya nggak oleng ya, aman. Dan langsung aja kita pasang spin magnetnya di sini. Emang di sini agak sulit ya pemasangan spin magnet ini, harus benar-benar pas, karena kalau misalkan menceng dikit aja nggak bakalan masuk. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dipukul-pukul sampai lurus dan masuk benar-benar rata seperti ini. Kemudian dilanjutkan kita memasang spool ya. Spoolnya di sini sama sensor CKP-nya karena di sini sudah nempel. Pasang aja sesuai posisinya, kabelnya ke atas seperti ini, sesuai dengan lubang kabelnya juga. Kemudian kita pasang bautnya di sini, bautnya ada 3, memakai baut L5 ya. Dan kabelnya pun kita rapikan sesuai posisi awalnya ya. Karena kalau misalkan nggak pada posisi awalnya, nanti takutnya magnet ngegesek ke kabel dan korslet ya. Nah, langsung kita tutup pakai platnya di sini, kita kencangkan semua baut-bautnya. Di sini saya mulai dari baut spool dulu, di sini ada 3 baut L. Kemudian penahan kabelnya, di sini baut 10 ya. Dan jangan lupa juga untuk baut sensor CKP-nya ya. Kemudian kita pasang magnetnya, di sini sudah saya semprot, sudah saya bersihkan, pasang sesuai posisinya. Harus tepat pada spin magnetnya ya. Karena berpengaruh pada timing pengapian nantinya. Pasang ringnya, kemudian kita kasih murnya, dan langsung aja kencangkan. Di sini memakai kunci 17. Kemudian setelah itu langsung kita pasang kipasnya. Di sini posisikan yang benar-benar pas ya, dan kita kencangkan bautnya. Di sini ada 3 baut 10 ya, kita kencangkan semua. Lalu kita balik crankcase-nya untuk memasang as dan standar tengahnya ya. Nah, ini standarnya posisikan seperti itu, kemudian kita pasang asnya. Langsung aja dipukul-pukul ya, biar masuk. Tapi pelan-pelan, jangan sampai pecah ya crankcase-nya. Di sini soalnya banyak kejadian soal dudukan standar 2 ini ya. Dudukan as standar 2 ini banyak yang patah. Jadi harus lebih hati-hati ya. Dan untuk pernya langsung dipasang juga di sini ya. Karena ini kalaupun langsung dikencangkan nggak apa-apa, langsung dibikin paten ya. Nah, kayak gini. Setelah itu kita balik lagi untuk memasang roda atau pelek belakang. Nah, peleknya kita pasang aja langsung, jangan lupa kampasnya dipasang dulu ya. Setelah itu kita langsung pasang baut tusuk satenya yang panjang ini ya. Kita pasang 4-4-nya di sini. Ini baut tusuk sate dibuka karena kita bubut crankcase ya. Crankcase-nya jadi ini dibubut 2 mili. Dan lubang crankcase-nya itu di 59 mili ya. Karena linernya di sini saya pakai meminta ke tukang bubut di 58 mili. Nah, untuk proses pengencangannya di sini pakai mur headnya ya. Jadi mur headnya dikunci dan langsung aja kita kencangkan perlahan-lahan ya. Nah, seperti ini, lakukan cara yang sama pada keempat bautnya. Dan ini saya percepat aja ya. Nah, setelah baut tusuk sate terpasang semua dan juga pin dowelnya terpasang nempel di situ ya, di baut tusuk satenya, langsung saja kita pasang rantai ketengnya seperti ini. Kita masukkan dari sebelah sini, dari lubang yang ada di bagian CVT ya. Kalau untuk Honda ini gampang ya, bisa masang dan langsung dari sini. Kalau misalkan Mio itu harus belah mesin, kalau enggak ya mungkin dipotong rantai ketengnya.
Masukkan seperti ini sambil kita tarik dari depan ya. Saya tarik memakai tang snap ring ya. Dan langsung kita pasang tensioner yang bagian atas. Di sini juga bautnya baut L8 ya. Setelah itu pasang sealnya, seal krek as ini. Langsung pasang juga snap ringnya ya. Dan kemudian kita pasang packing yang bagian kertas atau gasketnya ini ya. Di sini saya tidak memakai yang ori, memakai merek Asta yang lumayan kualitasnya. Hampir setara dengan ori, biarpun memang ori lebih bagus sih. Nah, untuk pemasangan mesin bagian tengah di sini sudah selesai ya. Jadi langsung kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, untuk langkah selanjutnya saya akan pasang bagian komponen pada blockhead dulu ya. Di sini untuk seal clamp-nya akan kita ganti, jadi yang ini kita cabut aja. Kemudian langsung kita ganti dengan yang baru dan jangan lupa dikasih oli biar gampang ya masukinnya. Setelah itu langsung aja kita pasang kedua klepnya. Setelah itu kita cari kain untuk mengganjal klepnya ya, dan kita pasang per klepnya. Di sini per klepnya saya memakai per klep smash. Kita pasang juga retainernya, kemudian pasang kuku klepnya. Setelah itu langsung kita kunci menggunakan karet ban dalam bekas dan tusuk aja seperti ini. Nah, karetnya kita taruh di atasnya, kemudian kita tusuk pakai kunci sok. Dan setelah kedua klep terpasang, langsung aja kita pasang rocker arm atau pelatu klepnya ini ya. Nah, di sini untuk pinnya pada Scoopy atau bit ini memakai baut 8 ya. Kita pasang aja dua-duanya dan hati-hati jangan sampai terbalik. Karena untuk X di sini ada sedikit tonjolan untuk ADS ya atau dekompresi agar starternya enteng. Langsung aja kita kencangkan. Selanjutnya kita langsung pasang aja noken asnya ya. Di sini saya noken asnya custom ya. Jadi kita tambah daging yang ini dan durasinya diperlama lagi. Kemudian lipnya ditinggiin. Jadi bukan memakai noken as yang bermerek langsung seperti BRT ya. Kalau di video sebelumnya kan di Beat Carbo saya memakai BRT seri T1. Di sini saya membuatnya custom ya. Kita tinggiin lipnya, overlapnya, LSA-nya. Tujuannya sih sama aja, biar power atasnya nambah. Nah, jika komponen pada blockhead sudah terpasang, lanjut aja kita langsung pasang ring piston. Di sini saya pasang mulai dari klipnya dulu ya. Dan untuk pistonnya, informasi ini jadi memakai piston Beat XB ya. Beat XB untuk Beat Carbo dan Beat FI biasa, tapi permukaan depannya saya bubut sekitar 1 mili agar tidak mentok ya ke blockhead. Nah, lanjutkan kita pasang ring pistonnya. Pemasangan ring piston ini juga sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi, yang penting disilang aja lah. Kalau saya biasanya ring cacing menghadap ke atas, kemudian untuk ring olinya kiri kanan agak miring ke samping dan ke atas ya. Kemudian sebaliknya untuk ring kompresi juga agak miring ke bawah dan ke samping antara ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Kemudian jangan lupa di bagian ring itu ada tulisan dan tulisan menghadap ke depan ya. Misalkan oversize 50 biasanya di sana kalau pistonnya RKN ada R50 kayak gitu ya. Itu menghadap ke depan guys. Kemudian langsung aja kita pasang ke stang sernya dan kita pasang juga klipnya, kemudian kita kasih oli. Setelah itu langsung kita pasang juga blok silindernya. Ini bloknya bisa kelihatan ya. Ini tebal banget guys karena saya buatkan 58 mili untuk liner luarnya. Dan untuk pistonnya ini ukuran 54,5 atau Beat XB oversize 100 ya. Langsung kita coba posisikan TMA ya, dan bisa dilihat sendiri untuk jarak antara bibir blok dan permukaan piston ini sekitar 1 mili ya. Ini masih dalam batas aman guys. Dan ini pun belum dipres. Ketika dipres ya mungkin di 0,8 nanti. Tapi kan nanti ditambah packing head ya. Jadi ya sekitar 1 mili juga sih. Yang penting aman aja ketika panas, memuainya tidak terlalu parah dan maksudnya supaya nggak mentok ke blockhead. Untuk coakan klep ini adalah coakan standar bawaan dari piston Beat XB. Ini saya memakai merek Vim ya. Setelah itu langsung aja kita pasang packingnya dan ini packing disesuaikan dengan diameter pistonnya ya supaya pas. Kemudian karena komponen blockheadnya sudah terpasang semua, jadi langsung aja kita pasang bagian blockheadnya juga. Kita pasang seperti ini. Hati-hati di sini rantai keteng masukkan dulu dan langsung plug seperti ini ya. Kemudian kita pasang baut-bautnya semua. Ringnya jangan lupa di sini ada ring head ada 4 biji, kemudian murnya mur 12 4 biji.
Setelah semuanya terpasang, langsung kita kencangkan aja ya. Kencangkan secara merata, jadi disilang seperti ini guys. Disilang seperti ini. Kalau misalkan punya kunci torsi ya, ditorsi aja. Kalau misalkan punyanya cuma kunci sok seperti ini, ya pakai feeling aja guys. Yang penting kenceng, nggak bocor. Nah, bisa dilihat sendiri, jadi disilang seperti ini ya guys. Tujuannya biar permukaannya rata. Kita kencangkan juga baut yang panjang di sini, baut 10 ya. Setelah itu langsung kita pasang gigi sentriknya, karena di sini posisinya sudah pada posisi TMA ya, atau titik mati atas, yaitu piston berada di posisi paling atas seperti yang tadi saya perlihatkan di video. Itu adalah posisi TMA ketika piston benar-benar berada di posisi paling atas. Dan langsung aja kita kencangkan karena di sini posisinya sudah top ya, sudah pas. Nah, jadi posisi topnya seperti ini ya. Nih, ini ada garis lurus dengan blok, dan kalau mau lihat di sini ada tanda T, kita luruskan dengan segitiga tuh yang ada di sini. Setelah itu langsung aja kita setel klepnya. Di sini saya memakai untuk in 0,10 ya. Dan untuk X di sini 0,15. Lebih rapat dari standarnya karena memang nokenasnya custom ya. Ini sudah disesuaikan, sudah saya lihat juga, sudah saya ukur-ukur, dan dapatnya di in 0,10 dan X 0,15. Kemudian langsung aja kita pasang seal karetnya ya di sini, dan langsung aja kita tutup seperti ini. Kita pasang juga seal bautnya ya. Kemudian langsung kencangkan aja untuk baut tutup headnya ini, karena ini udah pasti pas ya. Udah pasti, saya udah yakin ini pasti pas. Kemudian untuk bagian CVT kita langsung pasang aja semuanya ya. Di sini saya rollernya memakai berapa 13 gram karena di sini memakai roller original dari Vario Karbu ya, jadi kodenya KVB. Kalau aslinya kan di sini K44 15 gram, di sini turun 2 gram. Gak usah banyak-banyak kalau turun guys, tapi soal itu sih tergantung selera ya. Dan untuk versi PT-nya di sini 1500 rpm, jadi yang warna kuning. Kemudian setelah semuanya terpasang dan dikencangkan, lalu kita pasang juga tutup atau blok CVT-nya ya. Langsung aja kita kasih baut semua karena di sini udah yakin udah pas. Dan ini karena posisinya udah malam ya, jadi saya tidak memakai impact. Jadi mohon bersabar jika agak lama di sini. Ini posisinya udah jam 11 guys, jam 11 malam ya. Kita mau selesaikan ini karena besoknya mau dipakai. Pemiliknya mau pakai motor ini buat kerja guys. Jadi ya mau nggak mau kita harus selesaikan malam ini. Setelah bagian blok CVT terpasang, kita langsung pasang juga kasih cover penutup mesinnya ya di sini. Karena kalau nggak dipasang nanti angin dari kipas menyebar kemana-mana dan tidak bisa meredam panas mesinnya. Jadi kita pasang seperti ini. Usahakan mirip aja seperti original ya. Jadi di sini tongkrongan atau tampilan dari motor ini kelihatannya seperti standar sih guys. Tapi untuk dalaman mesinnya udah kita rubah-rubah. Dan langsung kita pasang juga knalpotnya. Jadi semua komponen di bagian bawah ini semuanya kita pasang aja ya. Nanti ini berarti baru nyampe knalpot, nanti kita pasang semuanya ke throttle bodinya juga. Pasang aja semuanya dari bawah guys. Yang sekiranya bisa dipasang di bawah, jadi kita pasang di bawah biar pas proses penyambungan tidak terlalu lama dan bisa cepat selesai. Karena kan pemasangan di bawah seperti ini lebih enak ya, lebih leluasa kita. Oke guys, setelah bagian mesin terpasang semua, kita langsung sambungkan aja ke rangkanya ya. Kita angkat rangkanya seperti ini. Di sini saya 3 orang ya. Sebetulnya 1 orang pun bisa, cuman ya karena ada orang jadi lebih ngirit tenaga ya, ngirit energi kita. Karena udah malam juga ini, tenaga sisa bos. Dan mungkin untuk bagian ini saya skip aja ya, biar lebih cepat juga durasi videonya. Karena untuk bagian ini lumayan lama, cuman menurut saya ya kalau hal-hal seperti ini, pemasangan bagian luar seperti ini gampang lah. Yang penting di sini settingan-settingan bagian mesin sudah selesai semua dan throttle body juga sudah terpasang semua. Ini throttle bodinya masih memakai yang standarnya ya, dan injektor juga standar semua. Sampai ke pengapian juga masih standar ya guys. Kita rubah cuma di bagian mesinnya aja. Oke, jadi untuk proses pemasangan atau video proses pemasangan ini kita loncat aja, kita buang aja ya. Langsung aja kita ke hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini guys. Nah, ini kita langsung coba starter aja ya guys. Dan bisa dilihat sendiri starternya pun enteng.
Ajaran ini, ajaran ini. Buru. Aneh. Ya, dan nepi ya. Makanya saya cepet 20 ke hoy. Gas. Tadi saya mau pernah nuturkeun tadinya gitu. Oh, istri. Tapi handapna leungit. Iya, handapna geunah keneh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu hasilnya ya guys. Ini pengetesan malam hari. Dan untuk top speednya di jalan yang seperti ini mencapai 120 km. Mungkin kalau ada yang lebih panjang treknya bisa lebih ya guys. Dan ini untuk kebesokannya saya tes lagi dengan orang yang sama yang badannya gede. Nah oke guys, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini dan prosesnya seperti yang ada di video seperti itu ya. Dan di sini jokinya bilang bisa nyampe di 120 sebelum ganti TB ya, throttle bodinya, karena ini throttle bodinya akan kita ganti memakai throttle body Vario 150 yang venturinya, diameter venturinya itu di 26 mili. Jadi ini motor sudah selesai ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Like jika kalian suka videonya, share ke berbagai media agar lebih bermanfaat. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Dan jika pertanyaan yang lebih berlanjut bisa follow dan DM via Instagram saya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.